wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana pada hari ini kita bisa ketemu walaupun tidak tatap muka, kita hanya bertemu di layar. Tetapi tidak mengurangi kualitas apa yang akan saya sampaikan tentang materi kecantikan. Jadi pada dasarnya saya menyampaikan materi kecantikan, bukan hanya makeup saja, tetapi kecantikan secara luas, inner beauty dan outer beauty, soft skill dan hard skillnya. Pertama-tama saya memohon maaf, mungkin Anda sudah menerima buku semacam ini. Ini yang sengaja saya buatkan untuk peserta sertifikasi makeup artist. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi karena kualitasnya jauh di bawah sempurna, jauh sekali, karena ini sebetulnya bukan buku, tetapi ini adalah print out dari PowerPoint yang saya buat sendiri. Isinya bukan dari internet, bukan dari ciplakan dari buku lain, tapi saya membuatnya berdasarkan riset beberapa tahun yang lalu. Berikutnya saya perkenalkan, nama saya Sudarsono. Mungkin di dunia makeup artist saya tidak begitu dikenal, tetapi saya lebih dikenal di organisasi-organisasi yang bertaraf nasional. Di antaranya saya pernah menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi dan Modern di Indonesia. Juga saya sebagai Ketua DPD Ikatan Pendidik Ilmu Kepemimpinan Indonesia Manggala Pertiwi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang belum diganti di Jawa Barat. Tahun 80 sampai tahun 2012 saya Ketua Bidang Pendidikan dan Bidang Organisasi DPD Tiara Kusuma Provinsi Jawa Barat ya. Tahun 2010 sampai sekarang saya sebagai Ketua Pengembangan Kepribadian Indonesia atau IPRISIA di Kota Tasikmalaya. Mungkin itu sekelumit tentang kurikulum vitae saya. Prestasi tidak usah saya sampaikan, kan tentu saja prestasi Anda semua juga sudah banyak, tidak beda dengan saya. Saya selalu mengawali kegiatan baik itu pelatihan maupun sertifikasi atau mengajar. Itu ada suatu ungkapan yang selalu saya sampaikan bahwa proses pembelajaran yang berkualitas ya, berkualitas dalam lokasinya, tempatnya, ruangannya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas ya. Termasuk proses pembelajaran itu sendiri. Apakah seorang trainernya punya wawasan yang luas, punya kemampuan atau kompetensi di bidang pendidikan dan pembelajaran yang disampaikan, didukung juga oleh kerjasama atau partisipasi dari peserta didik atau dari peserta workshop atau peserta seminar, didukung dengan ruangan yang nyaman, tidak panas atau tidak dingin. Dengan 3 komponen yang tadi, maka kompetensi yang dipelajarinya akan menjadikan seseorang menjadi profesional di bidang yang dipelajarinya. Untuk menjadi seorang yang profesional dan kompeten di bidang profesinya, itu tentu saja bukan hanya bisa hard skillnya saja, tapi lebih harus menguasai attitude, skill dan knowledge ya, atau lebih kepada teorinya. Tapi menurut saya 3 itu, knowledge, skill dan attitude, belum mencukupi. Masih ada 2 lagi yang biasanya saya sampaikan, dan saya balik biasanya knowledge, skill dan attitude, kalau saya balik menjadi attitude, skill, dan knowledge. Jadi attitude menjadi landasan dari semua keterampilan dan profesi yang kita miliki. Karena tanpa attitude, profesi apapun tidak akan langgeng dan tidak akan disukai oleh masyarakat. Ya, attitude itu menjadi nomor 1. Jadi kalau saya memiliki warga belajar privat ataupun kursus yang grup, itu selalu bukan prakteknya dulu, bukan teori makeupnya dulu, bukan teori kecantikannya dulu, tapi selalu tentang kepribadiannya dulu. Yang kedua baru skill atau hard skillnya atau prakteknya. Nah, yang berikutnya knowledge atau ilmu pengetahuan. Nah, ini yang selalu saya tekankan bahwa skill tanpa knowledge tidak ada artinya, karena nanti kalau kita berbicara dengan seseorang yang lebih luas pengetahuannya, maka pembicaraan kita menjadi tidak nyambung, jadi tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak lain ya. Berikutnya adalah experience atau pengalaman. Seorang profesional harus memiliki pengalaman yang cukup lama. Tentu saja dalam kegiatan ini juga saya anggap semuanya sudah berpengalaman sehingga dapat diterima dalam sertifikasi profesi makeup artist. Berikutnya adalah accountable. Orang lain akan percaya kepada profesionalitas kita
kalau kita memiliki selembar legalitas, yaitu sertifikasi yang mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP ya. Berikutnya adalah sertifikasi profesi MUA atau MUA atau makeup artist atau ahli rias wajah ya. Diselenggarakan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ada beberapa di Indonesia, ada LSP Eskrin, ada LSP Paras, ada LSP Katalia, ada LSP Kesantikan. Dan yang saya kerjasama dengan saya sekarang adalah LSP Kohespa di Surabaya. Saya memilih LSP Kohespa karena lebih banyak kompetensi yang bisa diujikan di LSP Kohespa. Tentu saja bukan hanya makeup saja, bisa hairdo, bisa barber, bisa hairstylist, bisa hairdresser, bisa apapun di situ ada cleaning service, ada doorman, ada perhotelan dan lain sebagainya. Karena saya punya banyak kegiatan yang berhubungan dengan profesi-profesi lain, bukan saja hanya makeup artist, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk kerjasama hanya dengan LSP Kohespa saja ya. Sertifikasi makeup artist Indonesia adalah sebagai legalitas dengan sertifikat diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diakui secara internasional. Penyelenggaraan yang diadakan adalah pelatihan dulu 1 hari, karena suatu sertifikasi tidak akan ada artinya kalau tanpa pelatihan. Pelatihannya boleh 1 hari sebelumnya atau jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum sertifikasi. Karena tujuan dari sertifikasi bukan semata-mata mendapatkan sertifikat, selembar kertas sertifikat itu, tetapi sertifikasi ini merupakan alat untuk menyampaikan ilmu. Ya, seperti Anda menjadi seorang trainer untuk makeup artist, bukan semata-mata membuat orang itu untuk ikut ujian, tapi ujian itu adalah alat untuk menyampaikan ilmu, pengetahuan, dan skill yang Anda sampaikan supaya seseorang yang mengikuti sertifikasi telah memiliki kemampuan baik teori maupun praktek secara lengkap, bukan salah satu, bukan hanya teori saja atau bukan hanya praktek saja, tapi antara dua itu harus balance, harus seimbang ya. Penyelenggaraan ini dinaungi oleh Yayasan Anugerah Angkasa Sudarsono di bawah pimpinan saya sendiri. Ada akta notarisnya, mungkin Anda bisa melihat di buku ini. Juga ada surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga ada nomornya ya. Jadi ini bukan sertifikasi abal-abal, bukan pelatihan abal-abal, tetapi suatu kegiatan yang legal dan diakui oleh BNSP dan juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Karena skema yang saya sampaikan ke BNSP sudah diterima, yaitu makeup artist dengan skemanya seperti ini. Modul yang saya sampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI juga diterima sebagai modul untuk makeup artist ya. Segala sesuatu tentu saja ada tujuannya. Tujuan pelatihan dan sertifikasi makeup artist ini yang pertama adalah memberikan pendalaman teoritis tata rias wajah diaplikasikan ke dalam praktek. Yang kedua, memfasilitasi makeup artist Indonesia untuk menjadi spesialis makeup profesional, dalam arti menguasai semua aspek tata rias wajah, baik teori maupun praktek. Sekali lagi bahwa teori dan praktek harus seimbang. Memberi pendalaman ilmu di bidang soft skill para makeup artist agar lebih memahami profesinya, lebih mengerti tentang siapa dirinya, tentang siapa orang lain, dan bisa saling menghargai di antara sesama makeup artist ya. Berikutnya adalah meningkatkan mutu dan profesionalitas makeup artist itu sendiri. Meningkatkan mutu dan profesionalitas makeup artist tentu saja karena dalam pelatihan ini sudah banyak sekali ilmu yang akan disampaikan, walaupun mungkin banyak juga yang sudah mengetahui hal ini, tetapi untuk mengingatkan kembali. Karena di sini saya bukan mau menggurui siapapun, saya bukan segala-galanya, saya bukan yang paling hebat, saya bukan yang paling jago di dalam dunia kecantikan, tetapi mungkin karena saya lebih, alasannya hanya karena saya lahir lebih dulu, sehingga saya bisa menjadi trainer di dalam makeup artist ini. Dan kebetulan saya yang punya gagasan dan saya sampaikan ke BNSP, modul yang saya sampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan dua-duanya sinkron mengakui dan membolehkan mengeluarkan lisensi untuk sertifikasi makeup artist Indonesia ini ya. Yang selebihnya adalah memotivasi para asesor atau penguji atau trainer atau pendidik makeup artist
untuk mendalami ilmu tentang makeup artist ya. Jadi bukan sekedar jagoan menjadi juri, tapi dia juga ilmunya harus lebih daripada peserta ujian atau lebih daripada peserta lomba. Jangan sampai seorang juri atau seorang asesor pada saat bekerja menjadi juri, menjadi pengases atau menjadi penguji, tetapi malah dia sendiri belajar dari pesertanya, belajar dari asesinya. Itu yang tidak boleh, karena apapun yang terjadi, bahwa penguji, juri itu harus jauh lebih maju daripada peserta ujinya atau peserta lombanya ya. Berikutnya, mendorong makeup artist untuk memiliki sertifikat resmi dari BNSP melalui beberapa LSP tergantung kebutuhan makeup artist itu sendiri. Karena ada junior makeup artist, yaitu yang ujiannya hanya makeup sehari-hari. Ada makeup artist atau beautician yang kita lakukan sekarang ya. Dan ada senior makeup artist, yaitu yang diujikannya adalah makeup karakter dan makeup fantasi ya. Tujuan saya berikutnya adalah ya, mudah-mudahan tercapai, ingin menyatukan semua makeup artist yang sudah sertifikasi melalui BNSP bisa diorganisir menjadi satu wadah yang bisa diakui oleh pemerintah yaitu ya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai profesi makeup artist ya. Pengertiannya, art adalah seni, makeup art adalah seni rias, artis dalam bahasa Indonesia adalah seniman, makeup artist adalah juru rias. Makeup artist dengan ujungnya tanpa S. Jadi kalau artis ujungnya ada S berarti mungkin itu kata jamak, tapi menurut saya itu adalah suatu penghargaan bahwa makeup artist dengan S di ujungnya adalah penata rias atau lebih pada seniman rias wajah atau ahli rias wajah. Jadi kalau saya sendiri dipanggil sebagai juru rias atau tukang rias atau tukang make up, itu saya sangat keberatan sekali. Bukan saja karena saya punya sertifikat resmi dari BNSP, tapi menurut pengalaman saya sudah selayaknya saya mengakui diri sebagai ahli rias wajah, bukan tukang make up, bukan tukang rias pengantin. Paling tidak orang lain akan menyebut saya sebagai penata rias wajah, bukan juru rias, bukan tukang rias ya. Makeup artist mengandung arti seniman makeup atau seniman tata rias wajah. Definisinya, a person who produce painting or drawing as profession or hobby. Jadi semua yang bisa merias wajah, makeup hasil makeupnya bagus atau kurang bagus ya, itu adalah seorang makeup artist. Yang membedakannya adalah pengalamannya. Tentu saja yang pengalamannya banyak, mungkin sudah punya sertifikat dan sudah memiliki penggemar atau pelanggan yang banyak juga ya. Yang kedua yang membedakan adalah seseorang yang menghasilkan riasan wajah sebagai profesi atau hobi ya. Gitu. Ada dua kategori seorang perias wajah atau penata rias wajah atau seorang ahli rias wajah. Apakah dia dibayar untuk pekerjaannya atau malah dia sebaliknya yang membayar model untuk merias fantasi. Jadi hanya sekedar hobi. Jadi seorang ahli rias fantasi biasanya ingin mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya, dia sedang emosinya seperti apa, dan diekspresikan di dalam lukisan tubuh dan wajah model. Tentu saja tidak ada orang yang datang ke salon kita untuk datang di make up fantasi, tapi lebih banyak untuk rias pengantin, untuk keundangan, pagar ayu ataupun wisuda. Ketentuan seorang make up artist profesional adalah hasil karya rias wajah harus berkualitas tinggi dan bernilai jual tinggi. Jadi nilai jualnya tinggi dan mutunya juga tinggi. Jadi kalau kita merias tentu saja ada dana yang dikeluarkan oleh pelanggan dan hasil riasannya harus tahan lama sesuai dengan morfologi wajah atau sesuai dengan diagnosa yang sudah kita lakukan, ditambah sesuai dengan konsultasi yang pernah kita lakukan sebelum merias wajah. Jadi sebelum merias wajah bukan langsung orangnya datang langsung di make up, tapi ada diagnosa, ada konsultasi. Karena ada ide yang dikeluarkan oleh pelanggan berdasarkan keinginannya, juga ada ide yang pendapat seorang makeup artist berdasarkan identifikasi morfologi wajah atau diagnosa. Dua ide itu harus dijadikan menjadi satu kesatuan, merupakan kesepakatan. Jadi tidak ada lagi komplain-komplain setelah ada wanita masuk ke salon kita atau kita melihat pengantin di gedung atau di rumah pengantin, ternyata
pengantinnya protes. Itu terjadi kesalahan pada saat dua langkah yang tadi dilewati. Diagnosa, identifikasi morfologi wajah tidak dilakukan, dan tidak ada konsultasi. Biasanya keinginan make up artis diterapkan secara paksa kepada pelanggan, yang ada akhirnya timbul komplain, ya, itu. Hasil karya harus berkualitas tinggi dan bernilai jual tinggi, artinya make up harus tahan lama, ya, harus waterproof, tidak luntur karena keringat, halus, ya, tentu saja harus halus, tidak berarti soft, tetapi walaupun tebal atau bold, tapi tetap harus bergradasi atau halus, berdimensi, minimal 3 dimension make up, jadi harus ada di mana yang ditonjolkan, di mana yang didalamkan, ya. Dan tidak ketinggalan zaman, tentu saja make upnya kekinian, ada tren yang sedang berlaku pada saat ini atau berupa make up gala, di mana make up yang dihasilkan tidak ketinggalan zaman, ya. Ada beberapa pengetahuan penting yang wajib dikuasai oleh seorang make up artist, di antaranya adalah mengatur anggota badan dan posisi badan yang baik dan benar untuk keindahan dan kesehatan. Alangkah tidak enak dilihat kalau seorang makeup artist merias sambil terbungkuk-bungkuk, ya, jadi seperti orang tua, seperti kalau saya sudah kelihatan kakek-kakek, tambah kelihatan kakek-kakek, atau seorang demonstrator atau seorang trainer yang sedang mengajar malah memunggungi atau membelakangi peserta didiknya atau peserta seminarnya atau peserta workshopnya. Jadi antara model dengan makeup artist sebagai trainer di situ atau sebagai makeup artist saat merias pengantin, posisi harus berdampingan. Kalau yang kidal berarti makeup artistnya sebelah kiri pelanggan. Kalau tidak kidal berarti makeup artistnya berada di sebelah kanan pelanggan. Itu pun meja rias atau beauty kiss yang diletakkan harus sesuai dengan kegiatan kita bekerja. Kidal sebelah kiri beauty kissnya, kalau tidak kidal berarti sebelah kanan. Nah, berada di depan sedikit dari modelnya, berada di depan kita sedikit, tetapi tidak ada di belakang atau di samping kiri atau di depan atau di belakang, karena kita usahakan pada saat merias wajah tidak banyak langkah yang memerlukan menit atau detik per detik terbuang. Jadi kita hanya mengambil hanya satu dalam jangkauan tangan, mau di samping, mau di depan, mau di kanan, tetapi tidak ada langkah yang kita lakukan karena posisi kita berada di samping pelanggan atau model, ya. Usahakan kaki tidak rapat, karena kalau rapat pasti akan membungkuk, tapi kaki selalu mengarah yang kiri. Ini untuk yang tidak kidal. Yang kiri arahkan ke angka jam 2 di jarum jam, yang kanan arahkan ke jam 12. Dengan cara seperti ini, maka kaki kanan akan menyokong tubuh kita supaya kita tidak menunduk. Malah kita akan sedikit menengadah. Tapi yang baik adalah lurus menghadap kaca atau menghadap ke peserta didik atau ke para peserta seminar atau workshop. Itu yang pertama yang dilakukan. Di samping menjadi keindahan, dari segi estetikanya orang lihatnya enak. Kita berdiri tegap, tidak terbungkuk-bungkuk, tidak kelihatan noyo. Busana yang kita kenakan juga dalam posisi yang baik dan benar. Nah, kesehatan juga itu terpengaruh, karena kalau kita bungkuk terlalu lama, 2-3 jam saat merias, itu yang pasti punggung dan pinggang akan menjadi pegal. Jangan sampai Anda, kalau bahasa Jawa tuh mulet di depan pelanggan atau di depan forum, itu seperti itu, ya. Hal ini bisa dilakukan, bisa terhindar kalau Anda memposisikan tubuh dengan baik dan benar. Tata wiraganya baik dan benar. Yang berikutnya adalah persiapan diri. Selain anggota tubuh dalam posisi yang baik dan benar, persiapan diri sendiri, di mana pada saat kita merias harus dalam keadaan sehat, harus dalam keadaan tidak lapar, harus dalam keadaan tidak sakit gigi, sakit kepala, atau sakit perut. Karena ada beberapa yang tadi yang dirasakan sakit itu akan berpengaruh pada emosi, pada kestabilan emosi. Nanti pelanggannya bertanya sedikit, makeup artisnya marah, suruh diam dengan bentakan. Mungkin karena yang dirasakan perut sakit, belum makan, gigi sakit karena sedang sakit, atau kurang tidur karena atau sakit kepala karena kurang tidur. Bagaimanapun kita sudah biasa mengerjakan make up, tetap persiapannya harus mantap, harus matang, ya. Harus totalitas. Jadi kita memang mau merias pagi hari, maka semalaman kita sudah tidur lelap, bukan kurang tidur lagi atau begadang malah, ya. Yang lainnya yang harus sebelum dilakukan merias wajah, sebelum melakukan pekerjaan adalah
area kerja harus diidentifikasi dulu, apakah area kerjanya nyaman, apakah tidak terlalu sempit, apakah tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, apakah penerangannya cukup, tidak terlalu terang atau tidak temaram, tidak gelap, ya. Apakah lantainya tidak licin, apakah kabel-kabelnya tidak berantakan, nanti akan tersandung dan kita bisa kesetrum, atau nanti pelanggannya yang kesetrum, atau tidak licin, nanti kita kepleset atau pelanggan yang kepleset. Itu area kerja. Persiapan alat sudah diletakkan di depan kita sebelah kanan, untuk yang kidal di sebelah kiri, ya. Terdiri dari kosmetik dan lain sebagainya sudah siap di meja rias atau di beauty kit yang berkaki, ya. Nah, jangan biasakan menyimpan kosmetik atau produk kosmetik apapun di atas tempat tidur pengantin. Karena kita biasanya kalau tradisional itu kita meriasnya di kamar pengantin, di mana ada tempat tidur yang sudah diberikan bed cover oleh dekoratornya. Kita seenaknya menyimpan produk kosmetik di situ. Kalau fondinya tumpah, maka bed cover dan tempat tidur akan menjadi kotor. Padahal itu dekorasi bukan saya yang mengerjakannya, bukan kita sendiri yang mengerjakannya. Jadi untuk menghindari hal itu, kalau memang tidak ada beauty kit yang berkaki atau tidak ada meja rias, kita boleh menggunakan tempat tidur itu dengan cara memberi alas plastik. Di atas alas plastik itu gunakan kain batik supaya lebih kelihatan lebih tradisional dan lebih berbudaya, atau kain putih. Kalau saya lebih mengambil kain putih supaya kelihatan lebih bersih. Jadi di atas plastik 1 meter dikasih kain putih, baru kita menata alat sesuai urutan yang diperlukan, sesuai urutan pekerjaan. Itu persiapan. Setelah selesai semua persiapan, area kerja, persiapan alat dan bahan sudah ada, diri kita sendiri sudah dalam keadaan sehat dan nyaman, tidak kekurangan sesuatu apapun, baru pelanggan dipersilakan untuk duduk dalam posisi yang baik dan benar juga. Jadi makeup artisnya berdiri dalam keadaan posisi baik dan benar, tegak, tidak terbungkuk-bungkuk. Pelanggan pun atau model didudukkan dalam posisi yang baik dan benar, yaitu harus 90 derajat. Jadi senderan dengan alas duduk itu harus ditempati secara penuh. Jadi dia tidak doyong ke depan, dia tidak miring dan tidak tengada. Ada kalanya saya melihat seorang yang merias wajah disangga dengan bantal dan kepalanya ditengadahkan ke atas. Itu secara internasional sudah sangat ketinggalan zaman. Kalau zaman dulu dirias memang di tempat tidur, karena logikanya orang yang dirias itu setelah perawatan wajah, mau pulang dia dirias ringan-ringan saja. Tapi untuk pengantin dan untuk keperluan makeup lain tidak perlu ditidurkan, cukup duduk tegak 90 derajat sehingga antara pelanggan dengan makeup artis dalam posisi tubuh yang baik dan benar. Dengan demikian pekerjaan akan lebih cepat, kita tidak terganggu. Tolong sarankan kepada pelanggan atau kepada model, dia tidak mengoperasikan handphone pada saat kita bekerja, karena kita akan terganggu. Ya, jadi secara halus, secara sopan dan ramah, beritahukan sebelum Anda merias wajah bahwa selama kita bekerja dan selama pelanggan itu dikerjakan makeupnya, dua-duanya tidak memanfaatkan, tidak menggunakan handphone. Seperti itu, ya. Itu seringkali tidak dilakukan oleh model atau oleh pelanggan. Jadi pelanggannya sibuk, kadang-kadang siaran langsung dan lain sebagainya. Jadi kalau siaran langsung silakan saja disimpan dengan tripod atau dengan disenderkan di kaca misalnya, itunya handphonenya. Ya. Dan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Itu sangat penting sekali, menyangkut kebersihan alat makeup. Ada beauty blendernya, ada palette blendernya, ada kuas-kuas, ada aplikator dan lain sebagainya. Itu harus dalam keadaan steril. Paling tidak kita sudah membersihkannya jauh-jauh hari sebelum kita merias wajah, atau sore hari dibersihkan, pagi hari baru digunakan. Sebaiknya setelah dibersihkan dengan deterjen yang lunak dengan air hangat, karena peralatan itu harus dirawat dengan baik. Sebaiknya disimpan di dalam sebuah tempat supaya sterilisasinya akan tetap terjaga, yaitu kita menggunakan UV kabinet atau ultraviolet kabinet. Itu bisa dibeli di toko-toko yang peralatan salon, ya. Itu jadi peralatannya sudah dalam keadaan bersih dan steril, ya. Yang kedua, expired date dari
kosmetik itu. Kita harus melihat apakah ini sudah lewat waktunya atau belum. Tetapi yang namanya kadaluarsa atau expire tidak saja ditentukan oleh tanggal dan tahun yang ditentukan oleh produsen kosmetik, tetapi dari cara kita mengemas atau mengelola dari produk itu. Kalau tangan kita selalu masuk ke dalam kemasan atau dalam keadaan terbuka, sehingga bakteri-bakteri masuk ke dalam kosmetik, sehingga expirednya akan lebih cepat. Waktunya belum expired, tetapi kondisi kosmetiknya sudah expired. Biasanya terpisah antara minyak dan endapannya, antara air dan endapannya. Atau kalau krem ya seperti foundation, pelembab dan sebagainya, atau krem-krem untuk rambut, biasanya minyaknya sudah terangkat ke atas, sementara kremnya tetap di bawah. Itu sudah meletup-letup minyaknya, itu berarti sudah mulai expire. Di dalam hal K3 atau keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja, yang lebih penting adalah penggunaan pencukur alis. Atau kalau di suku-suku yang tradisional, rias pengantin masih mencukur pipi, alis, dahi, dan kuduk serta leher masih dikerik. Hal itu harus diperhatikan karena silet yang digunakan atau pisau pencukur yang digunakan harus sangat steril sekali. Jangan sampai hari ini digunakan oleh si A, nanti sore digunakan oleh si B, besok digunakan lagi, lusa digunakan lagi, minggu depan digunakan lagi tanpa sterilisasi. Itu yang bahaya sekali. Karena kita tidak tahu bahwa seorang model atau beberapa pelanggan yang kita lakukan rias wajahnya dan dikerik alisnya atau wajahnya itu mengidap hepatitis B atau bahkan yang lebih membahayakan lagi yaitu HIV/AIDS. Jangan sampai seorang makeup artist menyebarluaskan penyakit yang sangat mematikan. Itu harus diperhatikan sekali. Memang orang tidak tahu, pelanggan kita tidak tahu, model kita tidak tahu. Tapi sebagai makeup artist yang baik, yang profesional, harus bertanggung jawab pada kewajiban sosial. Kita harus tetap bertanggung jawab walaupun orangnya tidak tahu. Jadi harus disterilkan, bisa dengan alkohol 70%. Tidak lebih dari 70%, karena alkoholnya kalau lebih dari 70% malah bukan mensterilkan, tapi akan merusak alat itu sendiri ya. Saya menyarankan baik untuk barber maupun untuk makeup artist bahwa pengerik wajah atau pengerik alis itu, pengerik jenggot, pengerik jambang dan sebagainya untuk shaping itu sebaiknya menggunakan silet yang murah supaya setelah digunakan bisa kita membuangnya. Membuang dengan cara mematahkan silet yang murah itu ke dalam, baru disimpan ke dalam kotak khusus untuk benda-benda tajam, termasuk akupuntur menggunakan jarum-jarum itu. Jadi jarum bekasnya itu dibuang, ya, dirusak dulu supaya kalau ditemukan oleh orang lain tidak digunakan oleh dirinya sendiri. Misalnya silet dalam keadaan utuh dibuang, nanti ketemu oleh pemulung atau ketemu oleh keluarga kita, padahal di situ sudah ada bakteri atau virus yang membahayakan, ya. Itu bisa terkena orang yang menemukan benda itu. Oleh karena itu, tolong dipatahkan dulu baru disimpan di dalam kotak yang tidak mudah diremas supaya tidak membahayakan orang lain atau pemulung. Ya, itu yang sangat pesankan dan sangat saya sarankan, bahwa pencukur alis, pencukur wajah, pencukur jenggot, kumis dan jambang untuk barber itu harus dalam keadaan steril, bukan dalam keadaan bersih, tapi harus steril. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita menggunakan silet yang harganya paling murah supaya tidak sayang kalau dibuang ya. Kapas dan tisu digunakan dengan penataan. Kapas bukan dari kemasan, kita ngambil dari kemasannya, atau tisu kita ngambil dari kemasannya. Tapi kapas dan tisu sudah tertata dalam satu tempat khusus, sebelahnya kapas, sebelahnya tisu, untuk menghemat supaya mejanya tidak penuh ya. Supaya tempat riasnya tidak, meja riasnya atau beauty gisnya tidak penuh. Jadi cukup kapas dan tisu ditempatkan dalam satu tempat. Toh kebutuhan tisu juga tidak melebihi dari 10 lembar. Kapasnya juga mungkin hanya satu atau 2 lembar kapas saja. Jadi cukup di dalam satu tempat diletakkan, sebelahnya tisu dalam keadaan terlipat rapi, sebelahnya kapas ya. Kapasnya bisa kotak atau bisa bulat ya. Kalau saya mengajar atau menguji di SMK Kecantikan, selalu peserta lomba atau peserta didiknya dengan otomatis tanpa disuruh menyiapkan kotak P3K dengan segala isinya, dan ternyata itu harganya murah, hanya 35.000 dengan segala isinya sudah lengkap. Di situ ada alkohol dan sebagainya, ada obat sakit kepala, ada obat emah dan sebagainya, ada kapas, ada perban, ada
plester itu. Tapi untuk sertifikasi makeup artist tidak perlu membawa itu. Tapi kalau yang berkenan membawa dan sudah punya di rumah, boleh dibawa ya, tapi tidak mengurangi dan tidak menambah penilaian. Berhubungan dengan penataan alat yang tadi saya sebutkan harus berada di sebelah kanan untuk yang tidak kidal, sebelah kiri untuk yang kidal, yaitu penataannya disesuaikan dengan urutan kerja ya. Di sini saya tidak bisa berkonsultasi dengan adik-adik yang ada di rumah yang menonton video ini. Harusnya saya bertanya, apa dulu yang Anda bersihkan di dalam bagian-bagian wajah ini? Biasanya selalu menjawab yang dibersihkan adalah wajahnya. Nah, menurut saya yang paling penting adalah pembersihan kelopak mata kiri kanan dan bibir menggunakan eye makeup remover dan baby oil kalau tidak ada eye makeup remover ya. Arah yang disarankan bukan dari dalam keluar, tetapi memutar dari dalam. Kapasnya cukup sedikit saja, dituangkan eye makeup remover atau baby oil dengan cara kapas di sebelah kiri, baby oil atau makeup remover sebelah kanan. Bukan baby oil atau eye makeup remover yang nyamperin kapas, tetapi kapas yang menutup botol itu. Baru dibalik, kalau botolnya keras, kita bisa memiringkannya 1, 2, 3 ya. Ada gelembung udara yang masuk, maka kapas itu akan menjadi lembab. Setelah lembab, bukan basah, bukan banyak, kebanyakan, baru kita angkat. Setelah itu kita tutup dulu lagi kemasannya. Baru tempelkan kapas yang kecil itu sebesar ujung jempol di ujung sudut mata dalam, lingkarkan ke bawah untuk membersihkan eyeliner atau lem-lem bulu mata. Baru membuat lingkaran lebih besar, lingkaran kedua untuk membersihkan eyeshadow, lingkaran ketiga yang lebih besar lagi untuk membersihkan alis atau pensil alis yang sudah dilakukan mungkin tadi sore atau malam hari atau tadi pagi sudah di make up oleh orang lain. Kenapa harus memutar? Kenapa tidak boleh narik-narik ke arah atas? Karena posisi kerut-kerut ya, untuk wanita yang 30 tahun ke atas sudah ada kerut-kerut di sudut-sudut mata, sudut bibir, sudut hidung dan sebagainya. Di sini arahnya diagonal. Kalau kita menarik diagonal juga, maka kerut ini akan bertambah panjang dan bertambah dalam. Oleh karena itu garis diagonal atau garis horizontal kita lawan dengan garis vertikal ke bawah. Sehingga lambat laun dengan seringnya memutarkan lingkaran ini dengan mengurut lingkaran di sini, maka kerut di sudut mata akan berkurang dan lebih tidak menjadi lebih dalam lagi ya. Sedangkan untuk bibir tidak disarankan membersihkan bibir dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tetapi kita bersihkan sebelah-sebelah, kiri boleh, kanan dulu boleh ya. Dari kiri arahkan ke tengah, dari kanan arahkan ke tengah. Tentu saja kapas yang untuk bibir berbeda dengan kapas yang untuk mata. Jangan untuk mata, setelah dipakai mata baru dipakai bibir juga. Itu yang tidak boleh. Jadi ada 2 kapas yang digunakan, 3 kapas untuk mata kanan, mata kiri, untuk bibir. Ya, termasuk saya lebih menyarankan ini di luar make up tapi masih termasuk ke dalam kecantikan untuk membersihkan cat kuku atau kutek ya, menggunakan nail remover ya, tidak menggosok-gosok dengan kapas dan aseton biasanya. Saya sarankan untuk menggunakan nail remover dengan cara kapas seperti tadi, cukup kecil saja seujung jempol dan sudah lembab dengan pembersih kutek. Ini tidak boleh digosok-gosok, tetapi hanya cukup ditekan, miringkan ke kanan, miringkan ke kiri, baru ditarik. Jadi dalam satu tarikan, cat kuku sudah terangkat semua karena kita sudah melumerkannya dengan cara ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, baru ditarik. Jadi bukan digosok-gosok-gosok atau dikerik-kerik itu ya. Karena pembersih kuku akan menimbulkan kerusakan pada kutikula atau stratum corneum atau lapisan tanduk yang ada di kuku ini. Kuku menjadi kuning atau pecah-pecah gitu ya. Penataan alat sudah, yang pertama adalah eye makeup remover, maka berikutnya adalah susu pembersih, berikutnya adalah toner. Ada 3 susu pembersih yang harus seorang makeup artist miliki. Yang pertama adalah cleansing milk untuk kulit normal. Pasangannya, tonernya adalah face tonic
Yang kedua untuk kulit berminyak adalah Cucumber dengan pasangannya adalah Astringent. Yang ketiga untuk kulit kering ya, itu menggunakan cleansing cream dengan tonernya adalah face lotion. Jadi mengandung sedikit minyak, ada lotionnya di situ. Jadi jangan sampai semua wajah dengan jenis kulit normal kering berminyak hanya menggunakan satu cleansing milk saja. Tetapi harus seorang makeup artist harus memiliki 3 jenis pembersih untuk 3 jenis kulit ya. Nah, karena akan berhubungan nanti dengan jenis kulit normal kering dan berminyak atau kombinasi seperti saya. Setelah itu baru menggunakan pelembab kalau dipastikan bahwa pelanggannya dengan keadaan kulit kering jenis kulitnya, gunakan pelembab. Gunakan primer yang oily. Tetapi kalau sudah jelas dari diagnosanya bahwa pelanggan itu kulitnya berminyak, kita tidak perlu membawa ke tempat rias atau kita ke tempat ujian atau sertifikasi, tidak perlu membawa pelembab atau moisturizer karena wajahnya saja sudah tinggi kelembabannya. Kalau kita menggunakan pelembab lagi atau moisturizer lagi, maka ada yang dikatakan dinamakan bahwa fondinya longsor. Itu yang salah, bukan fondinya, tetapi muanya itu tidak mengenal jenis kulit dan tidak memahami untuk kulit ini menggunakan produk yang mana. Tidak semua produk boleh digunakan, diaplikasikan ke setiap wajah, tapi harus sesuai dengan jenis kulit dan jenis jenis kulit yang ada di wajahnya. Itu terutama ya. Berikutnya adalah boleh primer, tergantung kebutuhan ya. Lanjutkan dengan fondi. Fondinya untuk yang oily, wajahnya yang berminyak, gunakan matte fondi. Tetapi untuk kulit yang kering, biasanya usianya lebih lanjut, 50 tahun ke atas, kulit sudah mulai mengering karena ketuaan, karena usia lanjut, maka dia harus mengandung minyak. Harus mengandung minyak di dalam kosmetiknya. Sehingga ada 2 emulsi. Emulsi adalah campuran dari zat minyak atau lemak dicampurkan dengan air secara permanen oleh emulgator sehingga dia menjadi emulsi, 2 campuran yang permanen, tidak bisa dipisahkan lagi kecuali dengan pembakaran. Itu adalah fondi yang dibakar itu adalah untuk mensolidkan antara fondi yang cair dengan fondi yang krim. Itu bagus sekali. Itu teknik, bukan teknik baru, tapi teknik sejak tahun 70-an saya sudah melakukan teknik fondi yang dibakar. Campuran beberapa foundation dicampurkan di dalam sendok, biasanya kalau zaman dulu di sendok, kalau sekarang di beauty palette itu palette blender, dan dibakar dengan lilin kalau zaman dulu ya. Itu adalah untuk membuat supaya emulsinya menjadi solid, tidak yang cair sendiri, yang krem sendiri, sehingga di sini tidak bisa menyatu ya. Dan untuk mengecilkan molekul-molekul yang ada di fondi itu sendiri ya, gitu. Nah, bagaimana cara membedakannya? Ini yang water in oil, karena emulsi itu ada water in oil dan ada oil in water ya. Kita bisa membaca di kemasannya, jadi isinya atau ingredientnya atau kandungannya lebih banyak minyak atau lebih banyak airnya. Kalau untuk kulit kering harus lebih banyak minyaknya. Tapi kalau kulitnya berminyak, kelembabannya sudah tinggi, harus banyak mengandung air. Ya. Dengan cara yang tradisional, secara manual, kalau ada kemasan untuk tester, kita boleh mencolek sedikit dan digosokkan antara telunjuk dengan jempol. Kalau licin atau dioleskan ke punggung tangan di tokonya itu, ya, di counter-counter kosmetik, dioleskan di punggung tangan. Kalau begitu digeser langsung mengering, maka itu adalah oil in water. Berarti oilnya sedikit tapi airnya banyak. Nah, tapi sebaliknya kalau digesek-gesek sangat licin dan tidak mudah mengering, berarti itu water in oil. Waternya sedikit, oilnya banyak. Berarti itu kosmetik untuk kulit kering. Itu seperti itu. Jadi seorang makeup artist harus mengetahui pengetahuan sampai ke sana ya, yang detail. Tidak penting, sepele tetapi sangat penting. Itu di samping untuk membuat makeup itu tahan lama dan juga untuk membuat kenyamanan dari si pemakai produk itu. Jangan sampai yang berminyak tambah minyak, nanti terasa panas, terasa gerah. Atau yang kulitnya kering menggunakan yang matte sehingga dia merasa ketarik wajahnya menjadi kencang dan menjadi crack hasil make upnya.
sangat kering sekali. Termasuk dalam penggunaan powder, ya, bedak powder itu. Kalau untuk kulitnya kering, gunakan seminimal mungkin bedak powder, ya. Tetapi untuk kulit berminyak, silakan menggunakan banyak powder, ya. Bahkan kalau saya merias neneknya pengantin atau ibunya pengantin yang sudah kulit wajahnya kering, saya hanya menggunakan cushion saja. Dia tidak menggunakan lagi bedak tabur. Bedak padat hanya dioleskan tipis-tipis saja supaya wajahnya menjadi tetap lembab, tidak kering pada saat kena AC, seperti itu, ya. Setelah itu baru menggunakan tata rias dekoratif, yaitu mulai mungkin bisa dari alis dulu, bisa shadow dulu, bahkan kalau saya sendiri menggunakan bulu mata palsu dulu, baru tata rias dekoratif yang lainnya. Yang paling penting makeup bagi saya adalah bibir ada warna, dan eyeliner bawah sudah diberikan lebih dulu sebelum makeup itu selesai. Nah, kalau saya jadi urutannya ini bebas, boleh apa saja karena kita profesional, bukan yang sedang belajar dan bukan untuk ujian dasar. Jadi boleh apa saja. Saya lebih memilih bulu mata dulu dipasang sampai selengkap-lengkapnya, mau 2 lapis mau 3 lapis, sudah dijahit bulu mata, sudah ditempelkan bulu mata palsu dengan bulu mata aslinya, baru eyeliner bawah, dikasih pemerah bibir tipis-tipis saja. Padahal fondinya belum, alisnya belum, bedaknya belum. Tapi orang yang melihat sudah membuat matanya terkamuflase, akan selalu mengatakan bahwa pelanggan kita atau model kita sudah cantik, padahal make upnya belum apa-apa. Baru bulu mata, baru eyeliner bawah, eyeliner bibir mata bawah, dan bibir diwarnai tipis-tipis saja. Itu hanya trik masing-masing, silakan mau alis dulu, mau shadow dulu, mau fondi dulu, dan lain sebagainya, silakan. Yang penting wajah itu sudah dibersihkan, sudah diberikan toner, dan sudah diberikan moisturizer untuk kulit yang kering, ya. Di samping itu, setelah peralatan tertata rapi, penyimpanannya pun, kalau tadi penataannya ada waktu untuk menata, sekarang penyimpanannya tidak perlu waktu lagi. Jadi apa yang sudah digunakan, eye makeup remover atau baby oil sudah dipakai, tidak perlu lagi ada di beauty kit atau di meja rias itu. Tapi kita sudah menyimpan di stok makeup, di tempat ada stok untuk menyimpan makeup. Pembersih sudah digunakan, kita angkat, simpan. Penyegar atau toner sudah dipakai, kita angkat, simpan. Moisturizer, fondi, bedak dan sebagainya sudah dipakai, kita simpan. Kita tinggal hanya satu palet yang ada di meja. Jadi pada saat kita bekerja, sebelum melakukan makeup dalam keadaan tertata rapi, setelah kita merias, meja langsung rapi tanpa penataan, tanpa menyuruh asisten, tanpa kita harus bekerja lagi untuk menata-nata. Biasanya karena keburu-buru sudah selesai, tinggal diambil, dimasukkan ke dalam kantong kresek, dan tidak ditata lagi. Baru di rumah nanti sudah berantakan, baru dirapikan ke beauty kit lagi. Itu hal yang kebiasaan yang kurang baik. Jadi kita setelah pemakaian langsung masuk ke dalam tempat stok makeup itu. Jadi ada 2 tempat, satu untuk beauty kit tampilan, dan satu beauty kit untuk penyimpanan. Tapi tidak perlu beauty kit untuk menyimpan. Untuk stok itu kan cukup tas yang layak. Jangan kantong plastik, kantong kresek dan sebagainya. Seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya dalam penataan alat adalah tempat sampah tertutup. Pada saat ujian, pada saat sertifikasi, pada saat kita merias wajah di rumah pengantin atau di hotel atau di gedung, tidak perlu tempat sampah yang besar ditaruh di bawah meja atau di bawah beauty kit, tapi cukup kotak kecil, mungkin bekas snack, simpan di atas meja rias atau di beauty kit yang besar, dan kita kasih tulisan di situ bahwa ini tempat sampah kapas dan tisu. Jadi orang akan melihatnya di situ adalah tempat sampah tertutup dari dus misalnya atau dari plastik dan sebagainya. Jadi tata rias dasar sudah selesai tadi saya jelaskan, bahwa dari mulai pembersih sampai bedak tabur atau bedak padat itu adalah tata rias dasar. Berikutnya nanti akan disampaikan tata rias dekoratif.